Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Estina, NPM 5021243, kelas 4F, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013, darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau yang sering disebut SKL. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, standar isi. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, standar proses. Untuk elemen standar proses, bahwa semua siswa harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Selanjutnya yaitu elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Kurikulum darurat berlaku pada tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Namun, kurikulum tetap bisa berlaku bahkan jika kondisi darurat khusus telah berakhir. Yang selanjutnya tentang elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka disusun bertujuan upaya pemulihan pembelajaran. Lahirnya kurikulum merdeka didasari atas rancangan kurikulum yang aditif, berfokus pada pokok inti materi, kemampuan siswa, dan pemahaman karakter. Kurikulum merdeka memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, proses pembelajaran berorientasi pada pembelajaran proyek untuk mengembangkan kecakapan hidup serta insan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memfokuskan materi inti sehingga kompetensi dasar yang lain. Yang ketiga, guru dapat menjalankan proses belajar secara terdiferensiasi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada juga tipe kegiatan dalam proses belajar kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, proses belajar di kelas dirancang beragam sehingga pendalaman konsep dan penguatan materi darurat dilakukan dengan waktu yang panjang. Yang kedua, proses belajar di lingkungan sekolah dalam bentuk proyek yang berprinsip pada profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, proses belajar di luar kelas dilakukan berdasarkan bakat dan kemauan murid serta kemampuan finansial dari pihak sekolah. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.